Terima kasih Ananda telah datang menemui Ibu. Apa yang bisa Ibu bantu Ananda? Saya mau curhat sama Ibu, Pak. Oh iya, Ibu senang sekali kalau setiap anak mau curhat dengan Ibu. Silakan, Nak. Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini saya sering tidak mengerjakan tugas, PH saya rendah, terus sering ditegur guru. Jadi saya pun bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apa sih gunanya untuk sekolah gitu. Oh iya, udah berapa lama Ananda merasakan ini? Udah 5 bulan yang lalu. Oh, sejak 5 bulan yang lalu. Baiklah Ananda, mari kita bahas untuk apa kita sebenarnya sekolah. Apakah sekolah itu punya pengaruh enggak untuk kita di masa depan? Apa manfaatnya itu sekolah bagi kita? Ya, terima kasih Anak, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Apa kabar? Ibu harap semuanya sehat, tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran meraih cita-cita di masa yang akan datang. Ananda semuanya, kita sebagai remaja memiliki masa-masa seperti teman kita itu. Tiba-tiba malas aja, bete aja, tidak tahu mau ngapa-ngapain, tapi nggak tahu apa sebabnya bisa seperti ini. Ananda ibu semuanya, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah, ada yang dinamakan dengan wajib belajar. Jadi kita belajar bukanlah karena ada pencanangan dari pemerintah ini. Kita belajar adalah untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Kita belajar bukan karena kita ada ujian, bukan karena kita dipaksa oleh orang tua, bukan karena dipaksa oleh guru. Tetapi kita belajar adalah untuk masa depan kita yang lebih gemilang. Oleh karena itu Ananda ibu semua, kita sebagai remaja yang memiliki pasang surut dalam kehidupan kita ini, kita memang tetap harus bersemangat. Jangan pernah kita berhenti. Karena jika kita berhenti, kita akan mengalami kerugian yang terbesar dalam hidup kita. Kita belajar tentu sesuai dengan usia kita. Kalau sekarang kita malas, jangan malasnya dipertahankan terus-menerus. Berhenti dan kembali rajin lagi. Misalnya Ananda, usia Ananda sekarang adalah 12 atau 13 tahun. Diperkirakan di usia 14 atau 15 tahun nantinya telah menyelesaikan pendidikan SMP. Misalnya Ananda malas, kemudian berhenti dari sekolah. Nanti di usia 20 tahun. Ananda merasa bahwa pendidikan itu penting. Ananda tidak bisa lagi menjadi siswa SMP. Ananda telah berhenti dan berarti Ananda tidak mungkin kembali ke sekolah awal. Jadi Ananda ibu semuanya, kita sebagai remaja jangan sampai berhenti. Walaupun kita malas, kita tetap terus, kita sisihkan semua persoalan itu. Yang menjadi persoalan kita sebagai remaja adalah kita harus rajin belajar. Tidak ada persoalan yang lain. Mau apapun keadaan kita, kita harus fokus hanya untuk belajar. Karena belajar adalah cara kita meraih masa depan kita yang paling gemilang. Ananda ibu semua, kita sebagai siswa hendaknya mengetahui apa fungsi dari sekolah itu. Sekolah adalah lingkungan kedua kita setelah rumah. Jadi, yang pertama yang mendidik kita adalah rumah, tempat di mana kita tinggal beserta dengan lingkungannya. Itu yang mendidik kita untuk pertama kali. Yang kedua adalah sekolah. Jadi, sekolah adalah lingkungan kedua yang akan mendidik kita. Sekolah itu berfungsi yang pertama untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik itu apa maksudnya Ananda? Mendidik adalah menjadikan Ananda semuanya memiliki estetika, memiliki tata krama, memiliki moral, menyadari mana yang benar dan yang salah. Kemudian supaya Ananda kelak memiliki akhlakul karimah. Nah, supaya memiliki kepribadian yang baik. Kemudian sekolah itu dia memberikan kesempatan kepada Ananda semua untuk
belajar. Dia mengajarkan berbagai macam kecakapan dan kepandaian, seperti kecakapan untuk menguasai sesuatu, misalnya kecakapan dalam berhitung, kemudian kecakapan untuk mentelaah segala sesuatu yang ada di sini, yang ada di alam semesta. Kemudian di sekolah, dia melatih Ananda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu, supaya Ananda terlatih untuk bekerja keras. Kemudian terlatih untuk tepat waktu, terlatih untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di alam sekitar ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan Ananda. Jadi tempat itu adanya hanya di sekolah Ananda. Jadi untuk itulah kita sebagai siswa perlu mengetahui terlebih dulu apa perbedaan dari mendidik, mengajar, dan melatih. Kita lihat terlebih dahulu apa itu mendidik. Mendidik ialah arahnya pengembangan kepribadian. Jadi arahnya kepada pengembangan kepribadian Ananda semuanya. Pengembangan dari supaya beretika, pengembangan memiliki estetika. Nah, etika ini supaya tahu bagaimana bersopan santun, tahu bagaimana caranya kita mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Kemudian estetika adalah supaya Ananda memiliki rasa keindahan, halus kepribadiannya. Nah, itu yang dinamakan dengan estetika. Mata pelajaran yang mengembangkan tentang kepribadian adalah pelajaran agama. Pelajaran agama mengajarkan kepada kita untuk mentaati Allah, beribadah, tata cara beribadah. Kemudian di sekolah-sekolah juga dikembangkan untuk sholat zuhur berjamaah, supaya Ananda terbiasa melaksanakan sholat nantinya tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Kemudian tata krama juga diajarkan di sekolah. Pada pelajaran PPKN itu diajarkan mengenai sikap bertenggang rasa, saling harga menghargai, saling menghormati teman-teman, guru, dan menyayangi adik-adik kita yang masih kecil. Kemudian bagaimana hidup bersama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga bagaimana kehidupan kita dalam kita bernegara supaya kita aman di Indonesia ini. Kemudian pada pelajaran kesenian ini diajarkan tentang estetika, yaitu keindahan, supaya perasaan Ananda menjadi halus. Diajarkan mengenai warna, diajarkan mengenai hal-hal yang bermanfaat, yang meningkatkan rasa seni Ananda. Kemudian Ananda, kita akan melihat apa itu mengajar. Mengajar yaitu mengembangkan kemampuan berpikir atau mengembangkan kecerdasan. Yang pertama melalui logika, termasuk juga di dalamnya gemar membaca. Logika itu misalnya 2, jika ditambah dengan 2 maka hasilnya menjadi 4. Itu adalah logika. Kemudian pada pelajaran logika ini akan dikembangkan juga di dalamnya sikap rajin membaca. Karena seperti di pelajaran IPA, kalau kita tidak pernah membaca apa itu fungsinya otak, apa itu fungsinya paru-paru, ginjal, maka kita tidak akan tahu bagaimana logikanya itu ada di dalam tubuh kita. Itu makanya setiap sekolah dilengkapi dengan perpustakaan yang memiliki berbagai macam buku sumber di dalamnya, sehingga Ananda bisa membaca dan mengembangkan kemampuan logika Ananda di sini. Melalui kemampuan membaca, diharapkan Ananda akan melakukan penelitian-penelitian sederhana. Penelitian sederhana ini akan sangat bermanfaat bagi Ananda sendiri. Misalnya, penelitian itu akan menjadikan Ananda lebih paham dengan apa yang Ananda baca. Misalnya Ananda membaca buku, kita harus rajin belajar.
nanti Ananda akan melihat bagaimana dengan teman-teman yang malas belajar, bagaimana hasil belajarnya. Jadi itu sudah termasuk ke dalam penelitian sederhana yang Ananda lakukan. Kemudian ada kemampuan analitik. Ananda menghubungkan misalnya dengan kita rajin belajar, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas dengan apa yang kita pelajari. Itu sudah ada kemampuan analitik yang Ananda kembangkan itu. Kemudian pada mata pelajaran apa itu yang mengembangkan mendidik ini di sekolah, yaitu pada mata pelajaran matematika, bahasa, IPA, dan IPS. Pada mata pelajaran IPS di sana juga dikembangkan mengenai hubungan dengan negara lain. Pada mata pelajaran IPA berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan alam sekitar yang ada di sekitar kita. Pada pelajaran bahasa diminta setelah Ananda membaca buku, kemudian telah melakukan penelitian sederhana dan telah melakukan analisa terhadap pelajaran, nanti diharapkan Ananda bisa menulis semua yang Ananda lakukan itu secara tertulis dan bisa dipahami dan dinikmati oleh orang lain terhadap tulisan yang Ananda baca. Di sekolah juga ada yang namanya melatih. Melatih yaitu mengembangkan praktik agar anak mau bekerja keras melalui kegiatan fisik seperti pada pelajaran olahraga. Ada olahraga misalnya bulu tangkis, itu memang ada kegiatan fisik di dalamnya dan diharapkan Ananda menjadi lebih bersemangat di sekolah. Kemudian di samping itu di dalam kegiatan di sekolah itu adanya kegiatan fisik ini juga mengukur kerja keras Ananda semuanya. Kerja keras itu adalah pada saat mengerjakan tugas. Misalnya pada pelajaran prakarya, Ananda diminta untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di sekitar untuk menjadikan barang berguna. Misalnya dibuat tas, dibuat vas bunga. Nah, nanti itu cari dulu bahannya. Kemudian dia perlu dipotong misalnya. Kemudian dia perlu diwarnai. Kemudian perlu dilem. Di sana dilihat kerja keras Ananda. Karena kita dalam hidup ini memerlukan kerja keras dalam kehidupan kita supaya kita menjadikan hidup kita lebih bersemangat. Karena hidup itu memiliki banyak sekali tantangannya ke depan yang memerlukan kepribadian yang kuat, yang memiliki kerja keras dan semangat dalam kehidupannya. Jadi melalui mengerjakan tugas harus tepat waktu, harus mengumpulkannya, tidak boleh bermain-main, harus serius. Disitulah kita diukur di sekolah ini Ananda. Kemudian di sekolah kita ada penggunaan komputer dan internet. Pada pembinaan komputer dan internet ini membantu Ananda untuk mencari informasi-informasi penting dan dalam pelajaran komputer ini ada bimbingan untuk menghitung, kemudian membuat laporan. Itu sangat penting sekali untuk mengembangkan Ananda menjadi pribadi yang semakin hebat pada masa datang. Mata pelajaran yang dikembangkan untuk pendidikan melatih ini adalah olahraga, prakarya, dan TIK. Baiklah Ananda Ibu semua, kita telah membicarakan beberapa hal pada hari ini. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Remaja adalah pribadi yang unik. Uniknya di sini adalah dikatakan dewasa, dia belum dewasa. Dikatakan anak-anak, dia sudah tidak anak-anak lagi. Kemudian, tapi kadang-kadang ketika dia salah, kamu kan sudah besar. Masih ada hal-hal seperti itu. Tetapi Ananda Ibu, memang begitulah kita ketika menjadi remaja. Kita harus menikmati apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Karena kita adalah pribadi yang unik, kita terkadang memiliki masalah, kadang kita gembira saja, kadang sedih, tidak ada sebabnya, kadang malas. Itulah yang namanya remaja. Fase yang sedang kita lalui, kadang penuh kegelisahan, tapi kita tetap berupaya untuk tetap semangat dan mengingat fungsi kita sebagai siswa, yaitu untuk terus belajar dan belajar untuk masa depan kita yang ceria nantinya di masa depan. Remaja yang bekerja keras sekadang adalah pemilik masa depan.
Ananda ibu semua, sekolah adalah tempat pendidikan kedua kita setelah rumah kita. Di sekolah inilah kita akan diberikan pendidikan, pengajaran dan pelatihan. Kita berharap dengan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang kita peroleh ini, kita akan menjadi pribadi yang cerdas, pintar, hebat, analitik, kemudian memiliki akhlak mulia, sehingga kita adalah pribadi yang disukai oleh semua orang, disukai oleh segala lapisan masyarakat. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, kuat, semangat, dan pantang menyerah. Itulah sikap manusia Indonesia yang diharapkan di masa depan yang akan meneruskan perjuangan kita ini, Ananda ibu semua. Kita tidak menjadi generasi yang loyo. Pendidikan itu kita peroleh hanya di sekolah, Ananda. Pendidikannya tidak lama. Setelah Ananda menyelesaikan pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan tinggi, jika seandainya Anda ingin berhenti sampai di sana, boleh. Anda sudah bisa menentukan kemana arah jalan Anda. Mungkin Ananda ibu sudah akan mendapatkan pekerjaan untuk bekal hidupnya di masa depan. Tetapi ketika pendidikan dasar berhenti, kemana lagi Ananda mau akan meneruskan pendidikannya, nak? Siapa yang akan menerima? Karena di dunia ini, dalam kehidupan ini, orang-orang selalu menanyakan, mana ijazahnya? SD, SMP, SMA. Mana ijazah perguruan tingginya? Ditanya oleh orang, nak. Supaya kehidupan kita mencukupi, memenuhi syarat, mari kita cukupkan pula syarat-syarat kita sebagai seorang siswa mulai dari sekarang, nak. Kemudian Ananda ibu semua, saran ibu untuk siswa kita yang tadinya curhat di awal video, yaitu dia harus memahami terlebih dahulu tujuannya untuk datang ke sekolah, ya. Seperti yang telah ibu jelaskan di awal tadi, bahwa sekolah ini yang akan mendidiknya, yang akan mencerdaskannya, kemudian yang akan melatih dan menghaluskan akhlaknya. Berharap dia menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia. Dia diterima oleh semua orang di semua lapisan, dimanapun dia berada. Dia akan selalu diterima oleh semua orang. Dia bisa mengembangkan dirinya dengan menulis, dengan melakukan penelitian, dengan kegemaran membaca yang dimilikinya. Dia tidak gampang dibodohi oleh orang. Dia memiliki sumber-sumber informasi yang sangat bisa dikembangkannya. Dengan apa yang diperolehnya selama ini, dilakukannya percobaan secara sederhana. Kemudian dengan pengembangan dirinya tentang kemajuan teknologi, dia akan menjadi manusia yang tangguh dan hebat di masa depan. Dia tidak akan manusia yang gatek. Kemudian dia akan maju. Dia akan menjadi orang yang diperlukan, dicari. Karena dia memiliki ilmu yang luas, Ananda ibu semua. Kemudian buat Ananda ibu yang tadi, dan tidak hanya Ananda yang tadi, tapi mungkin juga dialami oleh beberapa orang siswa-siswi ibu. Ananda bisa meningkatkan motivasi diri Ananda, bahwa Ananda belajar ini bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena Ananda ingin mendapatkan nilai, tapi ini adalah untuk kegemilangan masa depan Ananda. Karena kehidupan ini tidaklah hanya sekedar bermain. Hidup ini memerlukan kesungguhan di dalamnya. Hidup ini tidak boleh ada kata menyerah di dalamnya. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan adanya sikap keberagamaan di dalam diri kita, kita akan merasa kuat, tangguh, dan kita menyadari bahwa kita tidak akan merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kita tidak akan merendahkan orang-orang lain yang kemampuannya menurut kita lebih kurang, tapi kita akan tetap menyayangi mereka karena ada akhlak mulia yang diajarkan, yang dididik oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah dan juga orang tua kita di rumah dan lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu Ananda, oleh karena lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Ibu mohon kepada Ananda semua, jangan pernah berhenti untuk sekolah. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pendidikan yang dinamakan sekolah dasar, menengah ataupun tinggi.
karena inilah kesempatan kalian untuk menjadi hebat di masa datang. Siapa yang akan meneruskan negara ini kalau bukan Ananda Ibu semua? Demikian Ananda semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda. Ibu doakan semoga Ananda akan menjadi pribadi yang berhasil di masa depan. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.